dari orang tua gue sendiri pun juga kayak, lu jangan jadi anak pang terus jadi anak pang tapi kayak begini. Iya. Intinya gimana cara mengubah sebuah institusi atau negara, dia minimal harus mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu dulu. Dimulai dari diri sendiri, Azik. Gua ngomong ceramah gitu. Gua tahu nih, dia mereka pada nggak paham. Mau ngapain? Bubarin. Itu berarti salah satu duka lo ya. Iya. Kalau sukanya lo menjadi pengajar. Keren. Sesimpel itu aja. Itu aja. Kerennya dalam artiannya lo bisa mengimplementasikan diri lo as a punks dengan ideologi lo itu di situ. Student lo. Iya. Jadi jadi gue kalau ngajar ya kayak begini aja, nggak rapi pakai kemeja, dan itu salah satu bentuk gimana gue menjadi seorang punk dan dosen. Tapi ada gak sih dari mahasiswa lo nih ya? Notice kalau lo tuh as a punk. Ada. Dari apa? Dari outfit lo. Terakhir jadi di hari Rabu minggu lalu gue baru beli CD albumnya sama bajunya The Raw. Band hardcore yang gue pakai nih kan. Berarti lo setiap ngajar itu lo menggunakan media dari outfit lo. Iya, nah terus gue disuruh bikin ini video testimoni gitu kan. Nah terus kebetulan ada mahasiswa yang masuk. Saya lagi mau buat video testimoni sih. Ini testimoni ini enaknya gimana ya? Gini aja Pak. Ya udah akhirnya bikin video testimoni, ada mahasiswa. Aduh Pak, pang banget sih. Ya udah, kenapa emangnya? Gitu. Tapi justru dari punk itu sendiri itu yang membuat rasa confidence lo itu bertambah ya. Iya, gue harus lebih dari elu gitu. Gue harus berani, gue harus lebih percaya diri, seperti itu aja sih. Tapi ada gak lo sesekali ketika ada tugas dari mahasiswa lo, dia pastikan sharing ke lo ya kan, selaku pengajar. Ada satu pengalaman gak yang seru lo argumen sama pemikiran mahasiswa lo? Jadi lo benar-benar debat di sini. Belum ada. Anak sekarang gak ada yang berani debat. Seriusan. Anak sekarang gak ada yang berani debat. Antara murid dengan guru atau dosen. Iya, gak ada yang berani debat. Kenapa kan? Simpelnya ketika kita ngebahas satu materi kayak gitu. Kita ngebahas secara textbook dulu nih, jadi ini kembali lagi, anak sastra Inggris nggak ada yang berani dengan teks bahasa Inggris. Ketika gue ngebahas masalah materi, oke, mereka udah baca, gue udah nyiapin. Nah harapannya kalau udah sama-sama saling baca, saling tahu, harapannya itu ada diskusi dong, ada debat. Ada yang mau ditanyain nggak dari yang udah kalian baca? Diem, kelas gue bubarin. Serius? Iya, ngapain? Gue ngomong ceramah gitu. Gue tahu nih, dia mereka pada nggak paham. Mau ngapain? Bubarin. Oke, jujur, siapa yang belum baca? Saya pak, keluar. Siapa yang telat, keluar. Gue berani kayak gitu aja. Dan nggak ada yang mengkritik gue, karena ya itu benar. Cara lo mengajar ya. Karena itu benar menurut gue. Ya lu datang telat ke kelas ya keluar. Lu udah datang ke kelas tapi belum baca tugas atau ngapa-ngapain, lu keluar. Bodoh amat gitu. Bukan bodoh amat tanda kutip, ya lu nggak mau ngikutin apa yang sistem yang udah gue buat di kelas gue ini, dan berharap lu baca, lu cerdas, cara berpikir lu tuh berubah kayak gitu. Kagak dilakuin. Tapi kalau ngomongin dari profesi lo ya, selaku sebagai pengajar, lo berarti udah melihat dong yang namanya karakter anak-anak muda tuh sebenarnya seperti apa. Iya gak sih? Iya. Dengan karakter berbeda-beda ya, ada yang pasif, ada yang aktif ya kan, terus ekspresifnya dia seperti apa, cara dia berkomunikasi ya kan. Nah ini kan lo apa ya? Lo pasti lo ditempelin dengan yang mana karakter ini yang lo harus bisa ngebacain juga nih sebagai dosen. Nih gue harus seperti apa nih ya. The pointnya adalah gue pengen tanya, menurut lo anak muda sekarang tuh keresahannya apa sih kan? Sampai tadi yang lo bilang mereka aja untuk argumen sama dosennya aja tuh mereka takut. Jadi mendingan bisa dibilang ya udah sedapatnya aja udah. Keresahan anak muda sekarang kalau dari konteks di kampus, mereka tuh memang beraninya tuh rame-rame. Satu, ketika berani beramai-ramai, mereka tidak mampu memutuskan sesuatu yang memang pada akhirnya ngaruh ke konsekuensi apa yang harus mereka terima. Contohnya misal, gue sidang ntar gelombang 1, gue sidang nanti gelombang 2, itu tuh rame-rame. Jadi bener-bener kayak nggak untuk memikirkan jauh ke depan apa yang akan lo lakukan dalam hidup lo tuh, mereka masih belum bisa membayangkan apa yang akan mereka lakukan di situ.
Jadi kayak belum berani. Pada nggak berani. Belum pada berani. Tidak pada kritis. Malas membaca. Yang entah nanti urusan mereka ke depan itu tuh akan menjadi seperti apa ya, biar mereka yang merasakan hutan rimba itu. Jadi gimana caranya ya, keresahan itulah yang akhirnya gue bisa sampein dalam konteks di kampus gue ngajar di situ. Masih kurang puas gue sih jawabnya sih. Iya sih, gue kadang ngelihat anak-anak muda sekarang itu mereka itu malu untuk mengutarakan dari suara mereka itu. Pasti kan ada penyebab kan. Menurut lo teknologi gak yang biasanya ngebuat mereka tuh jadi antipati akan adanya perubahan secara general gitu, aturan? Kalau dari masalah teknologi iya pasti. Jadi dengan adanya ya kita ngomongin lagi masalah handphone ya, mereka tidak menggunakan teknologi ini untuk mereka dapat berkembang gitu secara pola pikir. Dan simpelnya ada satu kata yang nggak mereka tahu dari buku teks. Ya kamu cari deh di Google, kamu cari Google Translate satu kata itu tuh artinya apa. Masa saya terus, emang saya kamus. Nah dari situ, dari cara mereka mencari satu kata bahasa Inggris yang nggak mereka tahu itu kayak ya udahlah. Dan pada akhirnya harapan gue hanya memaksa diri gue untuk mereka lulus. Udah di situ. Jadi kayak untuk memikirkan ke depannya seperti apa, ya udah biar mereka sendiri aja deh. Itu akhirnya keresahan yang pada akhirnya gua turunkan ego gua dan gua turunkan standar gua. Nggak mungkin mahasiswa di sini untuk dapat berpikir kritis seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah gitu. Ya ada datanya pressure ya. Jadi beban buat gua jadi ngajar, dan juga malah jadi emosi buat gua. Baca yang setiap hari marah-marah kayak capek, dan gua memang menikmati mengajar gitu kan. Tapi kayak mengajar dengan cara yang tidak manusiawi, maksa baca, marah-marah, ngomong kotor bahkan, itu kayak ya udahlah. Tapi pernah terlontar dengan kata-kata kayak lo nge-gigs. Oh iya. Hampir itu. Pernah. Hampir ya? Hampir. Jadi ada laki-laki mahasiswa, kamu pernah berantem nggak? Belum pernah sir. Kamu mau saya gebukin biar kamu mau baca. Kamu malas baca, saya gebukin. Maksudnya itu yang ada di intuisi lo atau gimana? Itu bener-bener gue omongin langsung. Serius? Iya. Terus karena gue keselnya orang nih mau ngebahas apa sih? Apa bisa dibilang bahasanya dablek batu ya iya begitu. Ini masih kayak gini dablek nih. Makanya jadi di Bunda bersuara nih. Tapi yang diperlukan kayak gini nih biar mereka bersuara. Yang dablek biasanya tuh sebenarnya mereka punya keinginan aspirasi, cuman kayak ada gap gitu loh, nggak tahu kenapa ya kan? Iya. Beraninya mereka tuh kayak dengan lo melawan dosen itu adalah berani. Sih pernah jadi suatu hari gue ngajar kelas siang nih, terus gue lagi ada diskusi kelompok di kelas, terus ada satu mahasiswa yang ya anak kemana, dia tidur di lantai. Di lantai bukan tidur di biasanya kan di meja ya. Ini di lantai betul. Di lantai beneran. Bangun sini, kamu berantem aja sama saya, bapak kamu siapa? Dalam kelas kayak gitu. Kalau kamu nggak bisa menghargai saya, kamu keluar aja. Enggak, sorry. Dia tidur kenapa? Nggak tahu. Tapi ketika lo tanya dulu kan? Tanya. Tapi pada akhirnya gue udah emosi kan ya. Kan udah siang ya. Terus akhirnya di mata kuliah berikutnya di semester depannya ada mahasiswa yang sama lagi nih om. Tidur lagi. Kamu ke bawah ya. Sorry, orang yang sama. Orang yang sama. Lo tau gak sih? Orang yang sama. Lo tau film dulu kan yang namanya Herman Ngantuk. Terus jangan-jangan dia keluarganya Herman Ngantuk kali. Nah terus akhirnya ketika udah sampai di bawah, kamu sini. Gue ingin om. Laki. Serius? Kamu panggil 7 orang teman kamu berantem sama saya. 7-7-nya kalah sama saya. Atau kamu sendiri. Saya gak peduli kamu malam ngapain. Selama kamu ada di dalam kelas saya, hargai saya. Jadi berani mereka tuh bukan lagi menentang pemerintah menjadi seorang aktivis. Saya berani tuh kayak begitu. Kamu kalau berani di kelas saya, berani gak di kelas lain? Gue tantangin gitu. Gila ya, kadang kita mikir ya, lo kuliah dengan biaya yang lumayan kosnya, lo ingin menjadi sesuatu yang lo inginkan, siapa tahu nanti lo jadi abdi negara, lo menjadi mahasiswa aja udah seperti ini ya. Lo rebel, lo blow on gitu kan. Jadi dia tidur tuh, gue bingung kenapa dengan mata kuliah yang sama di ini lo mata kuliah yang berbeda di semester depannya, mahasiswa ini yang sama dia juga tidur lagi. Wah gila, gue bilang ini ada berani-berani. Kalau nakal pada boleh tapi jangan bego.
Ini bego. Nakal boleh. Tapi jangan bego, itu bego jangan tidur di bego. kelas. Iya. Lo nakal silakan deh di luar kelas gue deh. Silakan mau terbalik ya mau ngapain, tapi jangan di kelas gue. Ini anjir. Ini gue penasaran sama nih mahasiswanya. Aduh. Ada Oke. aja yang kayak gitu, Tapi setelah itu tuh kalau ini jadi topik juga nih ya. Setelah itu ada perubahan gak tuh? Gua nggak tahu dia yang gua tahu akhirnya dia udah lulus dan sekarang dia ngapain? Lulus? Tahu, udah lulus. Lulus ya? Iya, lulus. Udah biarin aja terserah deh. Oke. Han, berarti kalau kita lihat ya, kalau dari pandangan lo aja deh, anak-anak muda di Indonesia itu secara garis besar lah ya, mereka punya potensi gak sih untuk merubah negara? Sangat punya potensi dong, pastinya dong. Oke, sepakat dulu kita Iya, ya. sepakat. Oke. Dan iya, intinya gimana cara mengubah sebuah institusi atau negara, dia minimal harus mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik. Itu dulu. Dimulai dari diri sendiri, Azik. Ya, dan personal ya. ketika dia mampu memikirkan sesuatu dengan cara yang kritis, dia mampu meluapkan itu semua, ada orang yang tertarik dengan gagasan pemikiran dia, orang-orang tuh pada ngikut kok. Dengan cara seperti itu, dengan berpikir yang berbeda, berani berbeda, bebas, dan pastinya bertanggung jawab dari apa yang udah lo lakukan itu. Oke. Buat diri lo sendiri. Jangan sampai ketika di argumen cuman hanya satu lontaran kata, Iya. lo sok-sok ngurusin pemerintah, lo ngurus diri aja belum beres. Lah, itu dia. Itu harus ada itu dulu ya. Iya. Dan pastinya apa ya? Yang menjadi mahasiswa, menjadi anak muda yang pastinya tuh aktif kayak gitu. Aktifnya tuh ya aktif dalam bersosial, bukan hanya di kampus tapi di rumahnya seperti apa, dengan keluarganya seperti apa, dan itu akan terlihat tercermin lah bahwa Indonesia tuh sebenarnya tuh seperti ini, bisa diubah ke arah yang lebih baik kayak gitu. Dan pastinya walaupun ini kita masih terus belajar, berproses ya, negara pun akan terus belajar gitu. Dan dengan adanya konferensi lah, dengan ada acaranya diskusi, itu kan setidaknya mengubah cara kita berpikir bahwa ternyata ada pandangan yang memang sepakat nih dengan gue nih bahwa Indonesia itu bisa lebih baik dari acara-acara kayak gitu. Kayak gitu. Jadi sepakat kalau berbicara seputar perubahan itu dimulai dari anak-anak mudanya Iya, ya. dan dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri dulu ya. Dengan passion dan juga kapasitas dia sebagai apa gitu ya. Iya. Bisa dilakukan dengan versi dia Iya, seperti betul. itu ya. Tapi yang lo lihat satu banding 10 lah ya, 1 banding 10. Lo lihat di anak muda di Indonesia itu lebih baik yang speak up atau yang cuman hanya menjadi followers? Lebih ke situ ya? Lebih ke situ. Karena kembali lagi, yalah mahasiswa sekarang nih apaan sih gitu. Anak muda sekarang kalau misalnya melakukan sebuah pergerakan tuh kayak nanggung. Nanggung dalam artiannya? Nanggung kayak nggak total, maksudnya ketika mereka misalnya turun ke jalan, iya kenapa nggak kayak apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di tahun misalnya 98 seperti itu. Oke. Mereka berani datang ke gedung MPR DPR dan pada akhirnya sebuah sistem itu tuh berubah, sebuah rezim itu akhirnya turun runtuh gitu. Oke. Nah, ketika ada masalah kebijakan-kebijakan yang memang sangat bertolak belakang dengan kita, ketika mahasiswa itu turun, kok nggak ada yang berubah ya? Kenapa ya? Pasti ada yang salah nih dengan pola pergerakan itu sendiri, atau memang pemerintahnya nih yang bebel nih, nggak tahu nih. Tapi pada akhirnya ketika tadi gue maksudnya itu udah nanggung, kayak ada sesuatu yang memang harus benar dilakukan tapi mereka nggak lakukan, yaitu apa? Bersuara mungkin. Dan mereka tuh kembali lagi bersuaranya itu tuh bukan lagi turun ke jalan, berpindah menjadi ke digital media, ke sosial media. Oke, sekalipun mungkin aksi tidak didengar, ada cara lain ya sebenarnya. Ada cara lain, alternatifnya di situ. Dan pada akhirnya ketika mereka misalnya disebut netizen atau digital native disebutnya, nah mereka tuh menjadi digital native, berani mengkritik, berani bersuara lewat sosial media. Disitulah pada akhirnya. Sekalipun konsekuensinya sebenarnya sama aja ya. Itu lebih deep loh. Iya. Langsung ke personal. Iya, kan? langsung ke personal gitu. Ya lucu lah pokoknya lah kalau misalnya nggak lucu ya, kayak tadi gue bilang nanggung aja gitu, nggak tahu. Oke, jadi yang lo lihat maksudnya pergerakan untuk anak-anak muda sekarang ini seperti kayak nanggung ya, nggak sampai ke tujuan dari yang di awal ya. Iya. Tujuannya istilahnya dia kepengen sampai huruf abjad ini A sampai Z, ini kayaknya cuma baru di tengah aja, belum sampai ke Z. Dengan mungkin nih kali ya, mungkin ada persuasif yang berbeda kali ya. Iya. Ada entah siapa yang
ngomongin persuasif itu kan siapa yang menunggangi kayak gitu kan gak enak ya sebenarnya. Iya. Apakah itu benar mereka turun ke jalan atau bersuara di sosial media itu benar atas dasar hati mereka gitu, hati nurani mereka masih belum gue telusurin sih di bagian itunya untuk menuju perubahan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Oke, berarti lebih banyak kalau tadi yang gue tanya dari 1 banding 10 itu dibanding yang speak up lebih banyak yang followers ya? Iya. Gitu. Berapa speak up, berapa followers? 73 dan bisa terlihat gimana mahasiswa ini tuh bisa aktif ngomong, berani ngomong, bisa terlihat di situ kok. Banyakan yang pasif sekarang. Tapi kan berarti dari 73 kalau yang tadi lo jelasin, 3 ini sebenarnya masih mau dong? Masih mau. Kalau harapan lo sendiri nih buat anak-anak muda ya, pengennya seperti apa kan? At least setidaknya masih ada 3 nih, yang setidaknya bisa menularkan yang 7 ini ikut gitu loh, bersuara. Walaupun sedikit tapi bisa menjadi orang yang bermanfaat dan bisa memengaruhi orang untuk berbuat baik juga, ya terus tetap dilakuin aja. Jadi tetap konsisten sih. Konsisten walaupun kuncinya konsisten. Ya? Dan gimana si konsistensi ini tuh dapat terus dilakukan dan ya orang-orang pada tahu lu siapa, yang pada akhirnya oh ternyata orang ini tuh mampu membawa perubahan. Kayak gitu aja sih, simpel ya. Oke, balik gue ke konteks lo yang seputar dari organisasi ataupun platform Pump Scholar Network itu sendiri ya, PSN ya. Jadi di tahun ini kalian ingin melakukan tadi ya, berbicara seputar dari kurikulum pendidikan ya? Iya, tentang masalah pendidikan dan pedagogi ilmu pendidikan. Berarti nanti di Desember tahun ini ya? Desember tahun ini insya Allah. Wow. Dan sebenarnya apa yang kurang dilakukan oleh PSN Indonesia? Khususnya lo nih yang represent kan, bisa dibilang lo nih ya. Tapi yang ikut udah lumayan banyak gak di Indonesia? Banyak. Dengan pergerakan lo sendiri? Iya, banyak. Serius? Banyak, iya. Udah berapa? Untuk Indonesia ya, Sebenarnya nggak kayak lo ikut asosiasi, lo kan dapat nomor registrasi anggota, nggak kayak gitu. Oke, jadi seperti apa? Jadi modelnya ketika lo presentasi, lo maparin topik tertentu gitu, dan itu tuh mungkin totalnya tuh udah ada 40-50 orang yang sudah berani mempresentasikan topiknya mengenai PANG dan lain-lain di dalamnya. Nah, terus kalau dari Instagramnya sendiri ya sekarang udah 1000-an, udah banyak. Terus kalau itu sosmednya tuh ya? Sosmednya dari nol. Dari nol 2020. Sampai proses 1000 itu tuh berapa lama kan? 4 tahun. Masih kurang sebenarnya, tapi menurut gue ya udah cukup banyak yang tahu karena dari gue suka merhatiin karena kan gue adminnya juga gitu. Iya. Terus kayak anjrit ada yang juga jadi hakim tapi anak PANG. Hakim ada. Oke, tapi sebenarnya nih adanya Muda Bersuara nih bisa loh menjadi kolaborasi wadah lo nih. PSN mungkin bisa dengan sinergi sama kita ya kan. Lo ajak dengan konsep lo buat mereka-mereka di luar sana ya kan. Yang penting secara segmentasi itu yang kita pengen nih sepakat dulu nih bahwasanya anak muda ini jangan cuma hanya lay down ya kan, terus cuma hanya menjadi anak-anak muda yang pasif. Ya lo harus buktiin lo anak muda, ya lo nggak begini gitu loh. Ya guys ya, lo pengen bentuk perubahan, ya lo lakukan dengan pergerakan yang benar-benar gitu kan, jangan cuma hanya ngomong doang ya kan. Oke, nah berarti konsep dari balik ke PSN tadi, goals lo untuk di tahun ini decknya ya, kita ngomongin decknya ya. Berarti seputar dari kurikulum pendidikan ya. Oke, berbicara itu dulu deh. Lo kepengen seperti apa sih emang kurikulum di negeri kita ini? Agak sulit ya karena ya tadi nggak bisa menyamaratakan semua kampus yang ada di Indonesia. Terus sama sekolah pun juga SMP, SMA, SD itu bahkan nggak bisa sama dengan apa yang pemerintah mau kayak gitu. Harapannya ya lebih fleksibel aja. Jadi ngikutin sistem yang bagaimana kampus itu sudah ciptakan kayak gitu. Dan bener-bener harapannya dari Kemenristek Dikbud-Dikti ini tuh bener-bener mereka riset sampai ke bener-bener kampus yang ada atau sekolah yang ada di bener-bener pelosok. Gimana sih sistem pendidikan yang ada yang berjalan. Nah dari ketika mereka riset itu akhirnya menjadi sebuah temuan. Nah temuan itu akhirnya dikaji lagi. Nah harapannya ini dilakukan oleh si PSN nanti nih. Bagaimana kita mengkritisi tentang pendidikan yang sedang berjalan.
Nah, pendidikan yang tadi bilang mengarah ke industri dan pasar, ada nggak sih bagaimana ketika lulusan atau misalnya lulusan perkuliahan atau misalnya lulusan SMK, mereka tuh nggak lagi ngikutin industri sama pasar. Dan ketika akhirnya PANG memandang pendidikan dan pendidikan memandang PANG, itu kan bisa menjadi alternatif gitu. Bisa menjadi alternatif untuk mengubah tatanan kebijakan untuk menentukan kebijakan yang baru berikutnya. Oke, strukturalnya itu ya. Iya, jadi kayak PANG itu tuh sebenarnya dari subculture itu bisa menjadi alternatif loh. Secara tidak langsung ya pasti ketika tadi masalah merdeka belajar kampus merdeka, itu PANG menjadi mahasiswa yang merdeka, dia mau memenuhi kebutuhan hidupnya tuh dengan mempelajari sesuatu dari luar kampusnya, dan itu dapat memenuhi kebutuhan dia menjadi mahasiswa yang merdeka untuk bebas untuk belajar. Lo bisa belajar di mana aja, itu harapannya sih Kementerian Pendidikan. Oke, berarti sebenarnya itu ya yang deck ini yang akan dilakukan dan akan dicoba dalam tiap tahunnya kalian lakukan dari seminar itu sendiri. Ya, dan kebetulan di tahun ini gue juga ikut berkontribusi. Jadi di Inggris itu ada yang ngajakin gue untuk nulis tentang PANG and Pedagogy. Pedagogy itu untuk pendidikan. Itu apa tuh? Jadi kumpulan buku. Jadi orang-orang berkontribusi, bercerita, melakukan riset bagaimana sih tentang masalah menjadi PANG di dalam pendidikan tinggi. Itu ngomongin masalah tentang pendidikan dan menjadi PANG lah pokoknya. Nah, gue ikut berkontribusi di situ, membicarakan, gue mempertanyakan tentang diri gue as a Muslim, work in a Muslim institution and as a PANG kayak gitu kan. Lalu ya udah kenapa nggak coba untuk melihat bagaimana pendidikan di Indonesia itu sendiri dalam kacamata PANG. Itu akhirnya bisa menjadi alternatif, bisa menjadi masukan, dan pada akhirnya karena sistem pendidikan kita di negara Amerika dan Eropa kan tuh beda ya. Dan bagaimana si konferensi ini dapat memberikan insight yang baru buat pendidikan nanti ke depannya, dan mungkin bukan hanya tentang peneliti tapi seorang guru, seorang dia zin workshop, dia ngebantu orang, ngajarin orang untuk bikin zin, itu bisa membantu. Terus apa yang dibutuhkan dari PSN sendiri sebenarnya hingga saat ini? Tenaga pikiran bisa dibilang berarti teman-teman yang pengen ikut belajar ya. Awal-awalnya gue nggak bisa desain tapi karena PSN dan harus ada desain tertentu, ya udah gue desain aja, belajar. Banyak kok pada akhirnya aplikasi-aplikasi yang ngebantu buat kita buat belajar kayak gitu. Dan itu bisa dibilang bisa dimudahkan dengan ada teknologi, sebenarnya plus minus lah ya. Iya, gimana kita memandang dan menggunakannya aja. Oke. Dan kalau yang lo lihat berbicara tadi kan dari tadi lo menyentil seputar dari anak muda yang pengen harus baca gitu kan. Sekarang kita lihat ya, banyak banget anak muda ini yang jarang pengen membaca ya. Yang lo lihat seperti apa sih, Han? Karena tadi mereka tidak berani, mereka udah bener-bener males, mereka nggak bisa menggunakan. Gue sering ngomong kayak gini, kalian nggak akan pernah bisa memahami sesuatu dari handphone. Oke, gue kirim PDF nih, materi, buku, dia baca dari handphone kecil kayak begini, nggak bisa. Kamu kalau bener-bener niat mau memahami sesuatu, minimal dicetak. Kalau kalian benar-benar niat, cari di perpus, ambil versi cetaknya, di situ kalian baca. Berarti sudah terlihat anak-anak muda itu pengen yang simple. Maunya cepet selesai. Oke. Lah, prosesnya aja kayak begitu. Makanya kita bisa lihat ya perpustakaan ya udah mulai sepi ya kan. Para peminatnya mereka sendiri ya memegang bentuk fisiknya itu udah kayak apa ya? Kayak lu megang buku, lu megang buku lagi di nunggu bis atau lagi Transjakarta, lu keren. Gue dulu megang-megang kamus di bis gitu kan, wih anjir mahasiswa nih, padahal mah blon-blon aja gitu kan, tapi keren kayak gitu. Lu megang buku, intelek terlihatnya, ini kagak mau gitu. Ya at least kalau nggak buku, koran lah ya. Koran. Serba salah sih, koran sangat copet. Ya, jadi bisa dibilang ya minat baca itu di Indonesia ini sendiri untuk anak muda tuh udah mulai berkurang ya. Baca 10 halaman jurnal nih jeder. Iya. Pak, banyak banget sih Pak. Tapi kita bisa dibilang ada skala banding juga. Mungkin kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang ada di luar sana, di pulau-pulau, mereka lebih suka justru malah yang fisik ya, tradisional ya.
inilah skala banding ini yang harusnya lebih di riset lagi ya. Itu dia. At least membuka sistem dari kurikulum itu lebih bijak lagi ya kan, lebih dalam lagi ya. Oke, seru nih gue nih kalau ngobrol sama bapak satu ini nih. Han, kalau ngomongin dari lo seorang pengajar dan lo juga pelaku di roots dari punk itu sendiri ya kan, dengan passion lo sendiri. Apa yang lo pengen lakukan nih kalau ketika di kemudian hari, kita nggak tahu ya, PSN ini ternyata udah dinotif sama pemerintah. Kita nggak tahu ya di kemudian hari nanti ya. Harapannya kalau sekarang kan bisa dibilang ini masih minor, jauh banget lah ya. Untuk mengubah cara berpikir masyarakat biasa tentang punk itu tuh sulit. Ya, dari orang tua gue sendiri pun juga kayak, lu jangan jadi anak punk terus ya jadi anak punk tapi kayak begini. Gue hanya berusaha untuk membuat diri gue tuh bermanfaat buat orang lain. Sehingga si PSID ini tuh menjadi wadah gitu kan, menjadi corong yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu. Orang-orang pada nyari tahu, belajar, bisa mengubah sesuatu yang ada dalam keseharian mereka. Nah, kalau misalnya pemerintah tahu tentang PSN, semoga punk ini akan selalu terus ada dan nggak akan pernah bisa apa yang udah tertata di dalam hati lo mengenai punk mereka ubah. Nggak bisa dengan acara itu punk tapi dibuat resmi ala versi pemerintah tuh kayak enggak. Tapi ini adalah sesuatu yang memang unik, yang memang ada dalam budaya dan juga keseharian masyarakat global, terutama masyarakat Indonesia. Di situ. Oke. Han, ini kan kita mau pesta demokrasi. Lo pernah golput gak? Kalau nyolok dua-duanya apa? Golput jatuhnya. Golput. Lo nggak pengen itu suara lo tuh nanti dicuri. Iya itu dah. Lo pernah melakukan itu? Oke. Dalam pesta demokrasi ini sendiri, lo setuju gak sih kalau yang namanya nih kita harus kawal ini sampai dengan yang namanya demokrasi ini benar-benar demokrasi tanpa ada kecurangan, ya kan? Hoax, ya. Itu biasanya nih di musim-musim sekarang ini nih lagi menjalar nih kan. Nah, tugas lo sebagai anak muda juga, lo juga dosen muda. Apa yang lo lakukan, Han? Untuk mengawal ini semua menjadi pesta demokrasi yang fun gitu loh, yang disukai anak muda, yang tadinya anak muda pasif, akhirnya mereka bisa menjadi aktif dan bisa dibilang mau berkontribusi. Harapannya ya pasti akan ada harapan terus buat pemerintah yang baru nanti ya. Kalau cara mengawalnya? Cara gue mengawalnya adalah gue gimana caranya itu, gue sebenarnya udah antipati terhadap itu kan. Tapi nggak bisa karena punk itu tuh pun juga mempelajari dan mengkritik tentang politik. Jadi gue diem aja untuk benar-benar mempelajari kira-kira kedepannya itu akan seperti apa mengenai pesta demokrasi ini. Nah, buat gue sendiri tadi menjadi kritis. Gue baca berita, nonton TV yang berkaitan dengan itu, ya udah biar gue konsumsi sendiri dan tidak perlu untuk mengajak orang lain, ayo ikut sama sesuara sama gue. Enggak. Tapi pada akhirnya untuk menjadi kritis terhadap apa yang disajikan di dalam media-media tadi, untuk menjadi diri lo dan bisa ikut berpartisipasi menjadi warga negara yang baik aja. Untuk menjadi pemimpin yang akan datang, lo pengen pemimpin yang seperti apa kan? Pemimpin yang berani dikritik. Pemimpin yang berani dikritik. Yes. Bukan berarti dikritik tiba-tiba orang yang mengkritiknya hilang. Lo intinya pengen seperti itu ya. Pemimpin yang mau dikritik. Udah itu. Simple. Karena gue tadi kembali lagi Omalai, gue di kampus itu diamanahkan untuk menjadi kaprodi. Ya gue dikritik aja sama mahasiswa, sama dosen. Pak kok kayak gini, Pak Farhan kok kayak begini. Ya udah, gue nerima gitu, nggak take it too personal gitu ya. Ini ada sesuatu yang pada akhirnya bisa mengubah diri gue menjadi lebih baik dalam memimpin. Nah, harapannya nanti siapapun itu, lu siap dia dikritik tanpa harus menjerat undang-undang atau pasal tentang kriminal pidana dan lain kayak. Berani mengkritik siapapun itu, lu harus berani dikritik dan itu akan menjadi pemimpin dan pastinya mengubah menjadi cara untuk mengubah Indonesia kayak gitu. Dengan kebebasan demokrasi kayak begitu. Asalkan konteksnya itu setidaknya make sense ya. Iya. Dan jangan mengarah ke ranah personal. Misalnya siapa, terus kesehariannya gimana. Enggak, jangan itu. Tentang performa kerjanya mereka aja. Oke. Seru nih Bapak dosen kita saat ini. Gemes sih kalau ngomongin itu sih. Han.
gue pengen lo coba deh ajak teman-teman di luar sana, gimana caranya mereka biar jangan menjadi anak muda yang cuman hanya banyak ngomong tapi tanpa melakukan aksi. Gimana caranya mereka itu harus bisa bersuara. Silakan An. Oke, bersuara itu bisa dengan cara apapun selama pilihan kata yang lo pilih dan masalah yang lo pilih itu tuh benar-benar bermanfaat buat orang banyak. Dan sebelum akhirnya lo ngomong, lo pikirin dulu dan pastikan cari referensi-referensi yang memang make sense, masuk akal seperti itu. Dan ketika lo sudah mengkaji di dalam otak lo, lalu pastikan dalam hati lo ini benar-benar nggak ada yang sama sekali tersakiti. Jadi intinya baca, pahami, rasakan, sampaikan. Harus berani menyampaikan, karena ketika kita punya sesuatu dalam otak dan kita nggak berani menyampaikannya itu secara verbal, oral kayak gitu kan, kayak ya kesimpan dalam diri lo doang dong, ya keluarin aja dalam bentuk apapun, mau dari lirik lagu, mau dari podcast seperti ini, mau dari diskusi apapun, keluarin. Kalau bisa memang kalau lo punya akses untuk masuk ke dalam internal diskusi pemerintahan gitu kan, itu lebih baik bisa ngomong langsung. Kan hanya orang-orang tertentu yang mampu menyuarakan suara rakyat. Gimana lo bisa menjadi benar-benar penyambung secara informal dengan podcast seperti ini agar suara kita ini tuh didengar, berani ngomongin, dan pastinya dengan bijak. Oke, berani ngomong tapi tentunya dengan bijak ya, dan tentunya lo harus melihat dulu, lo mendengar dulu ya kan, lo cari dulu, search, bener-bener cerna dulu ya. Tuh Farhan tuh men, thank you banget ya. Sama-sama. Lo, thank you. Sukses buat lo dan juga tentunya untuk PSN-nya juga. Amin. Kan ya. Semoga terus bisa menjadi wadah tentunya juga ya. Biar bisa dibilang subkultur di Indonesia khususnya punks itu bisa dinotif setidaknya ya. Jangan sampai cuma hanya terlihat hanya sebelah mata. Jangan sampai seperti itu. Sukses terus dengan apa yang pengen lo lakukan. Salam juga buat para mahasiswa-mahasiswa lo. Salam juga sama mahasiswa yang sering tidur itu ya. Oke, ini seru banget ya. Thank you banget sekali lagi buat lo semua yang lagi nonton tayangan ini. Kalau lo pengen ikutan bersuara, silakan aja. Lo bisa kritik dan saran sampaikan melalui sosial media yang kita miliki ini, ada di bawah sini, baik itu YouTube ya, dan juga channel-channel kita lain seperti Instagram, Facebook, bahkan juga di TikTok. Oke. Menjadi anak muda itu tidaklah mudah. Sebenarnya kebutuhan kalian itu sebagai anak muda itu sangat dibutuhkan sekali, banget untuk perubahan di Indonesia seperti ini ya. Jadi buat lo, yuk mari kita kawal untuk pesta demokrasi kita menjadi demokrasi yang lebih arif ya, dan lebih berwawasan, yang intelek dan juga fair tentunya, tanpa ada kecurangan. Buat anak muda, thank you sekali lagi buat kalian dan juga semua tim yang bekerja bertugas pada hari ini. Siapa lagi nih yang pengen diundang? Pokoknya tetap di Muda Bersuara, suara anak muda untuk Indonesia lebih baik.